wabarakatuh. Catatan Babe bersama Babe Ridwan dan saya Neno Warisman on the screen. 11 Januari tahunnya 41. Kita semua benar-benar enggak tahu Bang Husni Tamrin, pahlawan Betawi nomor 1. Hari wafatnya bikin suram hati kelabu. Nah, episode Husni Tamrin atau Bang Ni biasanya dipanggil. Bang Ni. Akrabnya dipanggilnya Bang Ni. Bang Husni atau Bang Ni. Bang ya. Ni, ya. Ya Allah, mengenangnya adalah satu hal yang penting ya, bukan buat orang Betawi karena beliau bukan berjuang untuk orang Betawi, tapi kebetulan memang beliau putra Betawi gitu. Iya. Babe mau bacakan cabenya Babe untuk Bang Husni Tamrin. Iya, Bang Tamrin ya, itu saya menulis di cabe catatan Babe hari-hari terakhir Muhammad Husni Tamrin. Tulisan ini sumber utamanya brosur Partai Parindra cabang Betawi tahun 1941 berkenaan dengan wafatnya Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 11 Januari 1941. Tamrin berdiam di Jalan Sawah Besar nomor 32 bersama istri serta seorang anak perempuannya dan bujang bernama Entong. Pada awal Desember 1940, Tamrin dapat tugas Volksrat atau Dewan Rakyat ke Aceh dengan ditemani istri. Tiba dari Aceh, Tamrin rehat 1-2 hari, lalu pergi lagi ke Jogja dengan istri karena ada acara Partai Parindra. Balik lagi Jakarta, Tamrin kaget karena rumahnya berantakan, bahkan telepon diputus. Kata putrinya, ini perbuatan polisi Belanda. Tak lama polisi Belanda muncul bawa surat yang isinya menyatakan Tamrin tahanan rumah dengan tuduhan bersama Setiabudi melapor kepada Jepang. Dr. Setiabudi melapor kepada Jepang tentang keadaan ekonomi Belanda yang sudah murat-marit. Beberapa hari kemudian Tamrin jatuh sakit. Ia isoman bahasa sekarang dan dirawat Dr. Kayadu, seorang pejuang. Kayadu hubungi pihak Belanda yang jaga di rumah Tamrin, kasih tahu bahwa sakit Bang Tamrin berat dan harus dirawat di rumah sakit, tak bisa isoman. Kayadu bilang, saya tak bisa dampingi Bang Tamrin siang dan malam. Beliau harus dirawat di rumah sakit, kata Kayadu, Dokter Kayadu. Belanda bilang, saya bilang tidak ya tidak, mengerti? Oke. Nyonya Tamrin dan putri menangis terus di ruang tengah. Itu tanggal 11 Januari 1941. Entong temani Bang Tamrin di kamar Bang Tamrin. Lalu Bang Tamrin kasih isyarat ke Entong, dia minta air. Entong keluar kamar, ambil air minum. Ketika ia masuk kamar lagi, Bang Tamrin sudah berpulang. Dengan tenang Entong permisi ke Nyonya Tamrin, mau ke rumah Siti Sarah, kakak Tamrin di Jalan Raya Taman Sari sekarang. Jalan kaki sekitar 5 menit dari rumah Bang Tamrin. Tapi penjaga Belanda mencegah. Entong melawan. Masa nggak boleh kasih tahu berita kematian? Saya ditahan, nggak bisa, saya harus pergi. Tukang-tukang beca berkumpul di rumah Bang Tamrin. Akhirnya Belanda menyerah dan silahkan Entong jalan. Setelah berita itu sampai ke Siti Sarah, maka kabar kewafatan Bang Tamrin pun pecah sedunia. Pemakaman esok harinya. Dan peti jenazah Bang Tamrin diselubungi bendera merah putih. Saya ada gambar yang saya siarkan. Ya, itu. Itu Bang Tamrin. Jadi kan kita taunya nih Be. Iya. Kan kita taunya itu
dulu waktu saya masih proyek Husni Tamrin bilang itu proyek. MHT. Iya kan, itu yang terkenal proyek Husni Tamrin. Jadi pembangunan jalan-jalan kecil tuh. Jadi kalau kita masuk gang kita bilang ini Jalan Husni Tamrin gitu. Memang nama beliau dipakai bukan karena beliau pahlawan nasional, itu kan aslinya proyek IGGI, proyek PRONG. Kampung Verbatering apa itu perbaikan kampung. Lalu oleh Bang Ali disebut proyek MHT. Zaman Bang Ali sih ya. Nah, kenapa disebut MHT? Karena Bang Tamrin itu memang bukan saja berjuang melewati retorika, beliau ke kampung-kampung memperbaiki karena beliau ini kaya. Oh gitu. Oh, itu zaman itu dia pakai mobil balap. Wih, pakai mobil balap. Iya. Wah, keren berarti dia kaya. Kaya dia ya. Pedagang, dia kaya, keluarga kaya. Oh, dagang apa tuh dia, Be? Wah, itu zaman saya nggak tahu lah. Dia pokoknya dia dagang lah ya. Iya, dagang. Oh, dia orang apa sih, Be? Sebenarnya maksudnya dia Bang Tamrin begini ya, kakeknya adalah orang Portugis yang kawin menikah dengan orang Betawi. Oke. Lalu mempunyai sejumlah anak, salah satunya namanya Tabri. Tabri kawin juga dengan orang Betawi, dapat sejumlah anak antara lain Bang Tamrin, Bang Husni Tamrin. Nah, Tabri Tamrin itu sempat menjadi Wedana. Namanya diabadikan di Sawah Besar di Gang Wedana. Oke. Kemudian kalau tahun Jalan Jaksa Kebon Siri. Jalan Jaksa. Itu merujuk kepada nama kakek Tamrin. Oh, kakeknya itu Jaksa. Kakeknya Tamrin Jaksa. Namanya Jalan Jaksa. Dia tak pernah tinggal di situ di jalan. Dan dari dulu itu emang daerah orang kaya emang dari dulu. Kaya dan orang Portugis. Kampungnya namanya Quetero. Kan bahasa Portugis, Quetero. Bahasa kuartir kalau kita kan dia. Iya. Di situ dan dia jadi jaksa. Dia jadi jaksa. Lantas ketika wafat nama jalan itu Jalan Jaksa. Masya Allah, sampai sekarang jadi tempat yang bule-bule gitu. Oh ya, iya. Pada nginep di Jalan Jaksa itu emang tempatnya. Kalau mau cari bilangnya katanya bule-bule yang ekonominya ya nggak tinggi-tinggi amat tuh pasti tinggalnya di situ. Iya, memang dia Bang Tamrin karena bapaknya adalah Wedana, kakeknya adalah jaksa, dia dapat masuk sekolah Belanda. Sebab kalau kita baca laporan Kongres Budi Utomo yang kedua tahun 1909, di situ dilaporkan bahwa orang Betawi nggak boleh sekolah. Gimana Be? Dibahas di Kongres Budi Utomo 1909 bahwa orang Betawi nggak boleh sekolah karena nggak disekolahin aja dia udah ngelawan. Memang nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah. Kalau sekolah gimana nih? Gitu ya, bahaya buat Belanda. Jadi kembali ke Bang Tamrin. Bang Tamrin sekolah tinggi lah, ya kan. Lalu beliau menaruh minat kepada persoalan-persoalan ibu kota. Lalu sampai pada tahun 1918 beliau terpilih dalam Volksrat Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu anggotanya 100, ya kan, 60 diangkat, 40 dipilih. Nah, dia termasuk yang dipilih. Bukan diangkat. Bukan, Bang Tamrin. Artinya kalau diangkat oleh pihak Belanda, kalau dipilih sama rakyat, gitu ya? Iya. Tapi jumlah orang di total itu 50-50 Belanda sama native. Kok bisa gitu 60-40 jadi 50-50? Berarti yang sebagian bukan orang. Babe, jadi kalau kita mau mengidentifikasi ya Bang Ni. Babe kenal nggak sisi-sisi selain tadi dia membangun, artinya dia masuk ke kampung-kampung, makanya bukannya cuma sekedar begitu ngasih nama gitu, emang perbuatannya memang dia melakukan itu. Nah, selain itu dia juga karena dia sebagai anggota Volksrat pada hari itu. Nah, kalau lihat dari apa yang Babe paling terkesan ya secara figur dari Bang
Min ini Bang Ni ini apa Be? Bang Ni itu menurut cerita orang-orang tua ya, Bang Ni itu bergaul luas. Dia nggak memilih orang berstatus kaya atau berstatus pintar. Siapa aja bergaul. Itu Bang Ni. Memang dia merakyat Bang Ni itu. Jadi dia tahu betul aspirasi rakyat. Ini bisa jadi pelajaran buat anggota Volksrat hari ini. Jadi beliau itu kan jadi tumpuan keluhan juga organisasi perjuangan waktu itu. Organisasi perjuangan mengeluh kita ini nggak punya tempat pertemuan. Oke, sampai sekarang tuh Be. 1928 Sumpah Pemuda aja kan pakai hotel kan. Benar. Di hotel di Jalan Keramat itu. Jadi nggak ada tempat pertemuan. Maka ada tempat potong sapi hewan, tempat pemotongan hewan di Gang Kenari 2 milik Menir Dahas. Makanya terkenal kan kalau daging dalam namanya khas. Iya, daging khas dari situ beneran deh. Iya, dari dia, dari nama dia. Beneran nih? Iya. Oh, Masya Allah. Daging khas tuh, daging khas. Iya tahu, ini ya daging favoritnya kakak saya. Ya, itu adalah dari nama Menir Dahas. Itu dibeli karena Menir Dahas mau tinggalkan tuh bisnis potong hewan. Bang Ni beli. Bang Ni beli. Terus dijadiin tempat ngumpul. Tempat pertemuan, tempat ngumpul. Siapa saja silakan pakai. Waduh, jadi ingat sahabat Rasulullah ya, dibeli sumurnya. Sama ini apa namanya orang kayanya di zaman sahabat yang paling kaya Rasul kan dibeli tuh sumurnya, untuk separoh gitu kan. Ada satu lagi ya. Banyak perkumpulan bola itu waktu Cahaya Kuitang, De Bruyne namanya Belanda, De Bruyne kan coklat, Cahaya Kuitang coklat, Sencaki itu nggak bisa latihan apalagi mau bikin kompetisi, terpaksa main di lapangan gambir. Lapangan gambir kan nggak ada tiang gawang, terus dia ngadu sama Bang Ni. Bang Ni, kita mau bikin kompetisi juara nih kan, kita dalam kompetisi yang ada sekarang kata dia kan nggak boleh sama Belanda, nggak bisa ikut. Namanya orang dijajah gimana? Ya jadi kata Bang Ni kan ada lapangan Vios, kata Bang Ni itu di sekarang Monas, ada BVC Monas juga, ada Dekaparak di depan istana, nggak bisa pakai emang, kata Bang Ni itu tepat. Orang-orang itu bilang, Bang Ni jangan kata pakai, ngelirik aja kita digaplokin. Iya. Kita liwat ngelirik nih. Aduh, ya Allah. Digaplok Bang Ni. Ya Allah. Bang Ni beli tanah di belakang Roxy. Itu VIY. Itu Bang Ni. Jadi football Indonesia se-Yakatra. Itu Bang Ni yang beli di situ ya. Iya silakan pakai. Jadi emang kaya Raya, emang kaya karena bisa beli tanah, beli tanah. Ayahnya Haji Tamrin Wedana itu bikin masjid di Gang Wedana. Nah, itu masjid diapit 2 gang Wedana sama Gang Arab. Gang Arab tuh tempat kelahiran saya. Jadi iya saya di situ, gede di situ. Jadi saya selalu harus ya anak Betawi itu sampai dengan usia masuk sekolah SMP, SD, mulai kelas 4 sampai kelas 6 SD itu pulang sekolah harus ke masjid. Ngaji itu semua di masjid. Masya Allah. Jadi istilah di masjid yang dibangun nama bapaknya Husni Tamrin, Pak Wedana ini. Iya, istilahnya cicak langgar. Langgar kan musola. Iya. Jadi lo kalau jadi anak Betawi, lo mesti jadi cicak langgar. Oh, ini istilahnya cicak langgar. Lucu juga ya. Jadi apa kita dapatkan sebagai cicak langgar adalah penghayatan keagamaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kita dapatkan. Ini yang hilang. Itu dapat itu betul-betul dapat lah ya. Dari engkong-engkong yang suka duduk dari mulai lohor nunggu asar kan, engkong-engkong. Ya kita pijitin kakinya. Ada namanya Kong Musa. Kita pijitin kakinya, lu kitikin gua apa lu pijit? Kapan dipijit? Kurang keras. Lu pijitan lu kagak berasa. Iya, kurang keras.
Jadi itulah yang mengesankan, yang membentuk, memformat dunia ide kita. Ya sebagai cicak langgar. Anak Betawi mesti jadi cicak langgar. Ini kayaknya perlu dihidupin lagi ya istilah cicak langgar. Itu boleh nih, boleh nih. Ini inspirasi nih ya. Pada saya punya ini juga nih yang pegang kamera Rudi anak Betawi nih, ya anak Betawi. Jadi anak-anak Betawi yang sekarang udah terlanjur mereka merasa udah tersingkir, terus akhirnya jadi nggak apa daya juang itu jadi karena terus kalah terpinggir akhirnya jadi rasanya udah benar-benar hancur padahal nggak boleh tuh. Iya nggak usah begitulah. Nggak boleh. Iya. Ya, Babe waktu Babe membuat tulisan Cabe Husni Tamrin ini, apalagi yang Babe sebetulnya mau sampein melalui tulisan ini? Iya, artinya juga ada pesan untuk anak-anak Betawi, ya kan? Dimana Bang Tamrin itu nggak ada menyerahnya. Masya Allah. Sampai harus terkapar 10 hari nggak berobat, padahal harus berobat. Penyakitnya apa nggak diketahui kok oleh dokter kayak itu orang Betawi nggak menyerah. Kayak Bang Tamrin. Keren. Jadi connected ya apa yang saya sampaikan buat anak-anak Betawi dan juga tentu anak-anak Indonesia semua. Anak Indonesia tentu. Betawi adalah Indonesia dan jelas semuanya. Itu. Iya. Oke, mudah-mudahan insya Allah kita bisa terus ya tune in, jangan lupa subscribe dong, makin banyak dan share ya Cabe dari catatan Babe. Mudah-mudahan ini udah sedikit demi sedikit loh meluaskan frame sejarah kita yang kita selama ini benar-benar cetek, melihat sejarah itu cetek sehingga apa? Ada yang berkoar-koar di media misalnya gitu ngomong asal jeplak, kalau orang Betawi bilang asal jeplak. Nah, kita harus berguru pelan-pelan sama orang-orang figur-figur yang memang pelaku sejarah asli ya seperti Babe Ridwan Saidi. Mudah-mudahan insya Allah kita doain ya Pak Husni Tamrin, semuanya kita bisa kayak dia lah gitu paling Said Junaid ya dan semualah tokoh-tokoh nanti masih akan banyak lagi. Insya Allah masih ratusan bahkan ribuan lagi. Sampai ketemu ya bersama Babe Ridwan Saidi dan saya Neno Harisman di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.